Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Nur Aryani Pratama Putri, 2. Putri Raudatul, 3. Ria Agustina, 4. Riza Anas Rifai, 5. Rizky Wahyu Pratama, 6. Salma Abadiah ingin mempresentasikan tentang regresi linier berganda. A. Pengertian regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah model regresi linier dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Regresi linier berganda merupakan bagian dari pengembangan uji regresi sederhana. Kegunaannya adalah untuk meramalkan nilai variabel terikat dalam kurung Y. Jika terdapat dua variabel bebas dalam kurung X atau lebih, regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor dalam kurung variabel bebas terhadap variabel terikat. B. Asumsi-asumsi model regresi linier berganda. Asumsi-asumsi pada model regresi linier berganda adalah sebagai berikut. 1. Model regresinya adalah linier dalam parameter. 2. Nilai rata-rata dari error adalah 0. 3. Variansi dari error adalah konstan dalam kurung homoskedastik. 4. Tidak terjadi autokorelasi pada error. 5. Tidak terjadi multikoliniaritas pada variabel bebas. 6. Error berdistribusi normal. Rumus dan tujuan regresi linier berganda. Regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model ini mengasumsikan adanya hubungan satu garis lurus atau linier antara variabel dependen dengan masing-masing prediktornya. Hubungan ini disampaikan dalam rumus berikut. Y sama dengan A tambah P1X1 tambah P2X2 tambah Pn Xn. Y variabel terikat, A konstanta, P1 P2 koefisien regresi, X1 X2 variabel bebas. Kemudian D. Contoh pengerjaan regresi linier berganda. Dalam slide ini dituliskan contoh soalnya mengenai adakah pengaruh antara tinggi badan terhadap berat badan. Di sini ada usia, ada 3 kolom. Yang pertama usia anak, kemudian kolom kedua tinggi, kolom ketiga berat badan. Langkah pertama kita menyusun hipotesisnya, yakni yang pertama H0 sama dengan usia serta tinggi tidak berpengaruh terhadap berat badan. HA sama dengan usia serta tinggi berpengaruh terhadap berat badan. Cara pengerjaannya, setelah membuat hipotesis, kita membuat sebuah tabel perhitungan. Ada nomor atau bisa diisi dengan variabel misalnya. Kemudian ada X1, X2, Y, X1 kali Y, kemudian X2 kali Y, kemudian X1 kuadrat, kemudian X2 kuadrat dan Y kuadrat. Setelah semua terisi, kemudian masuk pada rumusnya. Rumus yang pertama, mencari sigma X1 kuadratnya dulu. Caranya, sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat per N. N adalah jumlah variabel atau jumlah data.
Kemudian mencari X2. X2 caranya sama dengan X1, hanya bedanya kalau tadi sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat, ini sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat. Sigma X2 kuadrat gitu nggih. Jadi kalau nanti nyari Y berarti ya sigma Y, begitupun seterusnya. Kemudian selanjutnya mencari A. A sama dengan sigma Y dikurang N dibagi N, kemudian dikurangi B1 dikali sigma X1 dibagi N dikurangi B2 dikali sigma X2 dibagi N. B itu hasil dari sigma X1 kali X2. Sigma X1 X2. Tuh. Jadi misalnya sigma Y 18320, kemudian N-nya 12 dikurangi B1. B1 adalah 0,52. Kemudian dikali sigma X1 108 dibagi N dibagi 12 dikurangi B2 0,17 dikali sigma X2 1387 dibagi N dibagi 12. Oke. Kemudian hasilnya untuk persamaan regresi gandanya Y sama dengan 128,2 dikurang 0,52 X1 dikurangi 0,17 X2. Untuk rumusnya Rx1 X2 kali Y sama dengan akar dari B1 dikali sigma X1 dikali Y ditambah B2 dikali sigma X2 dikali Y dibagi sigma Y kuadrat. Contohnya akar 0,52 dikali 24 ditambah 0,17 dikali 218 dibagi 68 sama dengan akar 0,728 sama dengan 0,85. Kemudian untuk F hitungnya, rumusnya adalah R kuadrat dikali N dikurang M dikurang 1 per M dikali 1 min R kuadrat sama dengan 0,85 kuadrat dikali 12 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 1 dibagi 2 dikali 1 dikurangi 0,85 kuadrat, hasilnya 11,74. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.